Penjelasan teori. Amilase saliva merupakan enzim penting di dalam pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Amilase saliva dapat menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Hasil hidrolisis oleh amilase terutama berupa maltosa, sebagian kecil berupa limit dekstrin, maltotriosa, dan glukosa. Hasil hidrolisis tersebut saat berkumulasi dengan bakteri dapat mengakibatkan terjadinya proses demineralisasi pada gigi dan kemudian menjadi karies. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu mangkuk, pulkan, sendok, betadine, air, nasi, es batu, dan saliva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Nur Afifa dengan NIM 119206081. Di sini saya akan melakukan percobaan enzim amilase pada nasi menggunakan uji iodin. Langkah pertama, haluskan nasi menggunakan alu. Dan tambahkan air agar nasi tidak lengket dan cepat halus. Masukkan nasi yang telah dihaluskan ke dalam 3 wadah yang berbeda. Setiap wadah ditambahkan air liur sebagai enzim alpha amilase. Kemudian, setiap wadah tersebut diberikan perlakuan yang berbeda. Pada perlakuan yang pertama, dilakukan pada kondisi yang dingin dengan menggunakan es batu pada wadah dan air dingin. Masukkan sampel ke dalam air dingin, kemudian tambahkan betadine beberapa tetes sebagai iodin. Sampel diaduk hingga rata dan diamkan selama 20 menit. Perlakuan yang kedua yaitu sampel ditaruh di suhu ruangan dan diberikan betadine, kemudian dicampur hingga merata, diamkan selama 20 menit. Perlakuan yang ketiga, sampel dimasukkan ke dalam panci dengan air mendidih sebagai penangas air dan dimasukkan iodin, kemudian dicampur merata dan ditunggu selama 20 menit. Berikut adalah perubahan pada sampel setelah 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sahrul Sugiana dengan NIM 11920600887 akan melakukan percobaan uji enzim amilase pada nasi menggunakan uji iodin. Berikut adalah langkah praktikum. Untuk yang pertama, haluskan nasi menggunakan ulekan, kemudian ditambah air agar tidak lengket. Setelah itu, masukkan nasi ke dalam 3 wadah yang berbeda, karena akan diberi 3 perlakuan. Kemudian, wadah yang telah diberi nasi ditambahkan air liur atau saliva secukupnya. Untuk perlakuan pertama, masukkan nasi ke dalam wadah yang telah diberi air es, kemudian diberi iodin, lakukan pengamatan selama 20 menit. Untuk perlakuan yang kedua, tetesi nasi dengan iodin, kemudian simpan di suhu ruangan dan lakukan pengamatan yang sama. Untuk wadah ketiga, setelah nasi diberi iodin, kemudian dimasukkan ke dalam air panas, lakukan pengamatan selama 20 menit. Perkenalkan, nama saya Selma Fahrunisa dengan NIM 11920600090. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan uji enzim amilase pada nasi menggunakan uji iodin. Untuk langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian haluskan nasi menggunakan ulekan dan tambahkan sedikit air agar tidak lengket. Setelah nasi menghalus, masukkan nasi ke dalam wadah yang berbeda untuk dilakukan 3 perlakuan yang berbeda. Setelah itu, tambahkan saliva atau air liur pada masing-masing wadah yang telah diisi air yang sudah halus. Kemudian ratakan. Untuk perlakuan yang pertama, simpan nasi yang telah dicampurkan dengan air liur dan tambahkan dengan iodin. Kemudian aduk hingga rata.
Untuk perlakuan yang kedua, simpan nasi yang telah dicampur dengan air liur, lalu tambahkan dengan iodin dan simpan pada suhu ruangan. Kemudian aduk hingga rata. Dan untuk perlakuan yang ketiga, simpan nasi dan tambahkan dengan iodin pada suhu yang panas, kemudian aduk. Kemudian perhatikan perubahannya. Nasi lama-kelamaan akan menjadi berubah warna. Dan inilah hasil dari ketiga percobaan dengan perlakuan yang berbeda. Pertama-tama, haluskan nasi menggunakan haduk. Setelah nasi halus, masukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda. Kemudian masukkan saliva ke dalam masing-masing wadah dan dicampur hingga homogen. Setelah ditunggu selama 5 menit, masukkan larutan iodin ke dalam masing-masing wadah, lalu dicampur hingga homogen. Setelah tercampur, simpan dalam wadah yang telah berisi air dingin, kemudian di dalam ruangan dan juga pada air hangat. Lalu amati perubahannya. Perkenalkan, saya Vina Fauziah dengan NIM 119206013. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum biokimia dengan tema uji enzim amilase. Untuk langkah yang pertama, haluskan nasi terlebih dahulu menggunakan airnya. Lalu masukkan 2 sendok nasi yang telah halus ke dalam cup. Lalu masukkan saliva secukupnya. Setelah itu tunggu 5 menit. Lalu masukkan nasi ke dalam wadah air dingin dan teteskan betadine. Setelah itu tunggu selama 20 menit. Untuk selanjutnya masukkan 2 sendok nasi yang telah halus, tambahkan saliva secukupnya. Tunggu selama 5 menit dan masukkan betadine. Setelah itu tunggu selama 20 menit. Selanjutnya masukkan nasi yang telah dihaluskan, lalu teteskan betadine, masukkan ke dalam air yang 15 menit dan ini adalah hasilnya. Hasil pengamatan bahwa dari 5 percobaan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok 6 dengan 3 perlakuan yang sama, bahwa pada suhu dingin, uji amilase menghasilkan warna ungu kehitaman atau pekat. Nah, sedangkan pada suhu ruangan, uji amilase menghasilkan warna ungu keruh tidak pekat, namun setelah 20 menit menjadi sedikit memudar, dan pada suhu panas setelah 20 menit sampel berwarna putih kembali. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan hasil bahwa pada suhu ruang dan suhu panas sampel mengalami perubahan warna. Pada suhu dingin, enzim alpha amilase belum bisa bekerja. Enzim belum bisa memecah amilum menjadi glukosa, sedangkan pada suhu ruangan, enzim dapat bekerja, dan ketika di suhu panas dan telah melewati batas optimum enzim bekerja, maka enzim akan terdenaturasi sehingga warna sampel kembali menjadi putih. Hal ini sesuai dengan BIDA tahun 2020 halaman 14 bahwa enzim alpha amilase berperan untuk mempercepat proses pemecahan molekul pati kemudian merubah karbohidrat menjadi glukosa. Alpha amilase diproduksi kelenjar saliva dalam mulut dan merupakan protein paling banyak dalam saliva. Terdapat 50% dari total protein saliva dan bertanggung jawab untuk memecahkan pati karbohidrat menjadi glukosa saat ada makanan yang masuk ke tubuh.
Selanjutnya, menurut Supriyatna tahun 2015 halaman 20 bahwa setiap enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu tertentu. Aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan bertambahnya suhu hingga suhu optimum tercapai. Setelah itu, kenaikan suhu lebih lanjut akan menyebabkan aktivitas enzim menurun. Nah, menurut Novianti tahun 2012 halaman 31 mengatakan bahwasannya temperatur mempengaruhi aktivitas enzim. Pada temperatur rendah, reaksi enzimatis berlangsung lambat. Kenaikan akan mempercepat reaksi hingga suhu optimum tercapai dan reaksi enzimatis mencapai maksimum. Kenaikan temperatur melewati temperatur optimum akan menyebabkan enzim terdenaturasi. Kesimpulan, kecepatan aktivitas enzim yang dimiliki seseorang, khususnya enzim amilase saliva untuk menghidrolisis polisakarida menjadi di dan monosakarida berbeda-beda, tergantung dari kualitas enzim yang dimiliki seseorang tersebut. Dari hasil praktikum yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator, senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Yang kedua, enzim katalisator berikatan dengan reaktan yang disebut substrat, mengubah reaktan menjadi produk lalu melepaskan produk. Yang ketiga, kecepatan reaksi yang dikatalis enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain suhu, pH, konsentrasi substrat, kecepatan awal reaksi, aktivator, dan inhibitor. Yang keempat, di luar suhu optimum, aktivitas enzim menjadi tidak maksimal. Bila suhu rendah, enzim menjadi tidak aktif, sedangkan bila suhu terlalu tinggi di mana benturan yang terjadi semakin banyak, maka struktur 3 dimensi dari enzim tersebut akan terganggu sehingga enzim akan mengalami denaturasi atau dapat dikatakan enzim akan kehilangan sifat alaminya.